Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33. Judulnya Bapak Ibu, orang soleh penjaga kampung. Orang soleh penjaga nagari. Itu judulnya Bapak Ibu. Ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Surah Al-Anfal ayat 33. Mari sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah, tetapi Allah tidak akan liyu'azzibahum, menghukum mereka, mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allah, dan tidak pula Allah mu'azzibahum, akan menghukum mereka, wa hum yastaghfirun, mereka memohon ampun. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka setiap daerah itu Bapak Ibu ya, setiap kampung itu harus membutuhkan orang soleh sebagai penyelamat dari murka Allah. Jadi Allah mengatakan selagi ada Nabi Muhammad di situ, selagi ada orang soleh di situ, selagi ada orang yang mendakwahi kebenaran di situ, selagi ada orang minta ampun di situ, Allah tidak mengazabnya Bapak Ibu. Nah, ini penting kita harus ada masing-masing daerah Bapak Ibu. Di Padang harus banyak orang soleh, di Pariaman mesti banyak orang soleh, di Olo Bangau, di Batangsari, di Mumdam, di Kaliyaya, Simpang Goreng, di mana setiap sudut di Pariaman itu harus ada orang soleh. Karena orang soleh itu keberadaan jelas. Allah mengatakan Nabi Muhammad ada di situ. Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad soleh. Nabi Muhammad mengajak orang kepada kebenaran. Selagi ada orang soleh di kampung itu yang mengajak kepada kebenaran dan ada orang yang minta ampun di situ, maka Allah menunda azabnya Bapak. Ini yang penting kita pahami Bapak Ibu. Maka tema besarnya yang ingin kami sampaikan, setiap daerah membutuhkan orang soleh sebagai penyelamat dari murka Allah. Maka Bapak Ibu, setiap komunitas setiap grup membutuhkan orang yang soleh
Ya, karena keberadaan mereka bisa menjadi tertundanya azab Allah, dan keberadaan mereka mendatangkan keberkahan. Di dalam agama kita Bapak Ibu, keadilan dan kebaikan orang soleh bukan hanya bermanfaat untuk diri orang soleh itu, tapi juga bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil Bapak Ibu, orang soleh adalah pelindung dari azab Allah. Maka penting kita melahirkan orang-orang soleh Bapak Ibu. Tentu kita mulai dari diri kita dulu. Kita mulai dari keluarga kita dulu, dari rumah tangga. Nah, itu yang Allah katakan dalam surat Tahrim itu. Surat 66 ayat 6 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu pribadi, wa ahlikum dan keluargamu dari apa? Dari kemiskinan, bukan? Dari noro, dari neraka. Orang yang selamat dirinya dari neraka, selamat keluarganya dari neraka, jelas orang soleh. Orang yang selamat dari neraka itu orang soleh Bapak Ibu. Dan kita diperintahkan agar menyelamatkan diri pribadi dan keluarga kita. Siapa tuh keluarga kita? Ya, istri kita, anak kita, anak kemenakan kita, suami kita, anak kemenakan kita. Maka ketika rumah tangga sudah soleh, maka lahir pula masyarakat yang soleh Bapak Ibu. Allah mengatakan di sini di surat Tahrim ini, Allah mengatakan Bapak, waqulu hannasu wal hijarah, yang bahan bakarnya. Makanya kita disuruh pelihara diri kita dari api neraka, karena neraka itu mengerikan. Neraka itu bahan bakarnya itu manusia Bapak Ibu. Kita ini manusia ini bahan bakarnya. Bayangkan betapa mengerikannya. Wal hijarah, dan batu, alaiha malaikatun gilazun shidadun, dan di atasnya ada malaikat yang kasar dan keras, la ya'sunallaha, yang tidak durhaka kepada Allah. Malaikat itu mengikuti Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun, dan mereka apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting, kita jadikan diri kita selamat dari api neraka dan keluarga kita dari api neraka. Allah juga berfirman Bapak Ibu dalam surat Al-A'raf ayat 96, di sasaran kaji kita yang alhamdulillah yang sudah istiqomah ini tetap istiqomah menjadi orang soleh, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari azab Allah. Kemudian kita juga mensolehkan orang yang ada di sekitar kita. Itu dakwah. Karena di sini dikatakan Allah tidak akan mengazab selagi Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad tidak hanya menyolehkan dirinya, juga menyolehkan orang di sekitarnya. Ini penting Bapak Ibu ya, bukan soleh sendiri. Kalau kita soleh sendiri, Allah juga akan azab di situ. Ya, Allah akan azab walaupun orang soleh di situ, tapi dia soleh sendiri tidak seperti Nabi Muhammad banyak orang soleh, juga akan kena azab di situ. Ini penting dakwah ini. Ketika kita ke masjid, nampak anak-anak, nampak kawan, dia sama-sama ke masjid, minimal itu Bapak Ibu. Ketika ada orang misalnya pacaran-pacaran, katakan jangan pacaran-pacaran, ya tidak boleh, waduh, dilarang mendekati zina. Wah, sampean itu Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah kita bisa menyelamatkan. Apa Allah katakan dalam surah Al-A'raf 66, ya? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri Bapak Ibu, berarti penduduk banyak di negeri itu, janji banyak, beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan sebaliknya, apabila mereka mendurhakai Allah, maka azab Allah akan pedih. Kemudian yang penting ya Bapak Ibu, orang soleh menjadi penyeru kepada kebaikan dan penjaga dari kemungkaran. Ini penting, jangan sampai seperti kami katakan tadi, kita soleh pribadi di peran orang soleh di tengah-tengah masyarakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah kuntum khaira umat, sebaik-baik umat itu gitu. Jadi jangan pernah kita berkata itu kan anak ketika ada orang misalnya anak cabut dari sekolah, anak merokok, anak pacaran, anak main judi, kita lihat itu, oh
merencanakan. Itu bukan soleh Bapak Ibu. Orang yang soleh itu dia mensolehkan dirinya dan mensolehkan orang sekitarnya. Minimal dia sampaikan. Jika tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan, kerusakan akan merajalela dan azab Allah menjadi dekat. Lihat Bapak Ibu contoh sederhana Bapak Ibu. Misalnya sekarang ini kita melihat kita ada orang yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya Bapak Ibu. Tidak bertegur sapa dengan tetangganya. Kemudian ketika dia lewat di rumah samping, dilihat di samping di rumah tetangganya yang dia tidak tegur sapa itu serang tabakar rumahnya. Ada PKT di rumah tetangga ada Bapak Ibu. Pasti wak siram, pasti wak mati apinya. Kenapa? Kalau ada wak mati apinya, awak aneh bakal rumah sedih yang ini gua. Awak nak tegur sapa je doa. Rumah itu bakal nampak PKT sih baru, dia nak tahu doh, dia sampai ke pasar. Lah kau patian salah. Kan rumah amburu. Ini nak selesai dekat tilan jaga pasar, patil tawakal rumahnya. Enggak, kalau saya bakal rumah, enggak tu rumah awak tawakal dia kalau salin dia. Itu banyak kejadian Bapak Ibu. Ini nak kemana kan? Ambur kat Israel ini cabut-cabut pada itu. Kat Israel ini tawuran-tawuran kan ada ambur, ada suku ambur. Kita katakan seperti itu. Memang dia tidak anak kita Bapak Ibu karena kerjanya tawuran. Karena kerjanya membegal. Anak kita tidak membegal, tapi anak kita bakal dibegal Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti itu di lingkungan itu kan. Ada anak-anak sekelompok minum malam-malam judi Bapak Ibu. Padian dia orang lewat anaknya di situ. Itu kau judi ke lampu, kau piti nak dulu. Nampak orang anak awak lewat. Ibu anak awak tu. Hanya piti anak awak. Mulai tanpa anak awak. Piti ke rumah anak anak kuliah sekolah je. Bahaya tu Bapak Ibu. Makanya agama ini luar biasa, agama ini sempurna, Islam ini sempurna, Islam ini indah. Ketika ada Allah katakan sebaik-baik umat itu mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang berbuat kemungkaran, pasti efeknya kepada kita. Di dunia ini efeknya Bapak Ibu, ketika kita melarang orang berbuat jahat, nak ada orang jahit itu Bapak Ibu. Ketika Allah menyuruh kita berinfak dan kita berinfak, nak ada orang kamu ciluk-ciluk itu Bapak Ibu. Kan banyak orang mengatakan, betul itu kalau yang mengatakan ada orang meminta-minta di jalan dan dia di kota raja aja. Satu sisi betul Bapak Ibu, satu sisi, tapi syariat mengatakan berbeda. Apa syariat mengatakan? Apa kata Rasulullah? Apabila orang datang meminta kepadamu, walaupun dia datang berkuda, beri kata Allah, hadiah ke Allah. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang meminta-minta atau dakwah hadiah, misalnya tu bikin dakwah hadiahnya biarnya bakal jauh. Ternyata tidak, dakwah hadiahnya Bapak Ibu merampoknya. Dakwah hadiahnya malingnya. Seharusnya Bapak Ibu yang seperti itu, mohon maaf pemerintah turun tangan, datangnya bagi karajo, bagi ilmu itu sebenarnya seharusnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa hadiahnya modal, dan hadiahnya ikan, hadiahnya panciang, artinya dikasih modal. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada orang soleh yang peduli, karena ada orang soleh yang memikirkan. Kita lihat Bapak Ibu, contoh nyata dalam sejarah zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah tidak langsung membinasakan kaum Lut sebelum Lut dan keluarganya diselamatkan. Baik Lut dulu lah keluar, baru Allah azab. Ini menunjukkan kehadiran orang soleh penting untuk keselamatan suatu daerah. Pernah kita lihat Bapak Ibu ya, di sebuah desa, ya, contoh sejarah kehidupan satu desa kecil. Di sebuah desa karena ada satu orang alim dan istiqomah, sering mengadakan majelis ilmu, zikir dan salat berjamaah, kampung itu tenang dan penuh keberkahan. Ada yang menceritakan, saat orang tersebut wafat atau pindah, kampung lebih banyak fitnah dan kekacauan. Tak boleh dulu. Ada itu Bapak Ibu, orang mengatakan, saya melihat ada seorang ibu-ibu ketika dia tidak pakai jilbab, besar dia tidak pakai jilbab, lewat orang soleh, ibu ku larinya masuk ke rumah balik. Sagannya ada orang soleh, ada anak-anak merokok, lewat orang soleh, nak dia merokok, sagannya orang soleh. Ada orang main domino, nampak orang soleh menyeru ayat sagan juga. Ketika orang menyeru di kolong tu, sagan ustaz tu lewat, Pak Haji tu lewat. Itu kan keluar biasaan orang soleh. Maka Bapak Ibu, tugas kita ingat, Tahrim 66, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu yang sudah soleh ini, pertahankanlah kesolehan Bapak Ibu. Pertahankanlah kesolehan Bapak Ibu. Mungkin tak menjaga kampung dan menjaga diri seorang. Mungkin tak menjaga kampung dan menyelamatkan keluarga kita. Mungkin tak menyelamatkan negara, tapi menyelamatkan keturunan kita. Kan surah Al-Kahfi itu jelas Bapak Ibu, ketika Musa dan Khidir ingin numpang ke sebuah rumah, ingin minum situ, tidak dikasih minum, di rumah itu roboh. Kemudian apa, Musa dan Khidir mengajak Musa untuk membangun rumah itu. Maka dibangun rumah itu, orang pilih kawat kecil Nabi Musa, biarlah dibangunnya. Ternyata apa, yang punya rumah itu orang soleh. Karena orang soleh itu anaknya pun dijaga oleh Allah. Bapak Ibu, luar biasa firman Allah dalam surah Al-Anfal 33 ini. Allah akan jaga kampung kalau ada di kampung itu orang soleh. Mudah-mudahan setiap kampung di Piaman itu banyak orang solehnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Zai. Ya, silakan Ustaz Zai, apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu kita.